Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dan pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel DIY Garden Jogja, channel yang membahas tentang dunia tanaman, dunia pertanian yang ada di sekitar kita. Nah, pada kali ini kita akan membahas lagi cara menyuburkan tanaman-tanaman kita, baik itu kacang tanah, melon, cabai, tomat, terong, ataupun tanaman tahunan seperti mangga, durian, alpukat, kelengkeng, dan sebagainya. Nah, pada kali ini kita membuat racikan super dahsyat dari bahan-bahan sederhana, bahan-bahan yang ada di sekitar kita, agar tanaman kita itu hijau royo-royo, berbunga dan berbuah besar dan lebat tentunya. Nah, di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama belajar, sama-sama sinau dan sama-sama mencoba. Nah, sebelum masuk ke inti, kita masuk dulu ke tahap intro dulu, guys. Langsung saja ya sahabat, kita siapkan yaitu wadah ember. Ini berfungsi untuk menampung bahan-bahan nantinya, yaitu racikan-racikan super dahsyat. Yang pertama kita tuangkan air bersih. Air bersih setengah liter. Nah, ini berfungsi untuk melarutkan bahan-bahan nantinya, sehingga racikan ini super dahsyat dan super ampuh untuk menumbuhkan bunga dan buah pada tanaman-tanaman kita. Nah, bahan yang kedua yaitu tepung beras, yang mana tepung beras ini mengandung banyak unsur-unsur hara dan mikro yang dibutuhkan untuk tanaman kita. Yang pertama yaitu mengandung vitamin B1. Nah, kita ambil tepung beras sebanyak 5 sendok makan. Saya lanjutkan, yaitu kandungan tepung beras yaitu mengandung vitamin B1, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, besi, seng, dan lainnya. Jadi cukup kompleks kandungan tepung ini, yaitu tepung beras. Ini kita ambil 5 sendok, lalu dilarutkan dengan air tadi. Nah, ini benar-benar dilarutkan, diaduk-aduk, jadi dipisah dengan menggunakan gelas atau wadah kecil sejenisnya. Ini bertujuan agar tepung tersebut itu bisa benar-benar larut. Nah, kita aduk-aduk lagi. Ya, ini super murah karena satu bungkus tepung beras itu di pasaran jelas sudah ada dan murah meriah. Cukup gunakanlah 5 sendok makan. Nah, selanjutnya kita ambil bahan yang ketiga yaitu NPK 1616 atau pupuk mutiara. Kita ambil 3 sendok makan saja. Nah, kita masukkan ke gelas ini. Ini bertujuan agar terkontrol kelarutannya, jadi benar-benar terlihat benar-benar larut. Jadi gunakanlah wadah yang kecil. Kita aduk-aduk, di mana
pupuk mutiara atau NPK 1616 itu mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium yang cukup seimbang, di mana yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Ini karena ada faktor unsur nitrogennya. Yang kedua, pembentukan akar yang kuat atau terdapat di dalamnya fosfor, meningkatkan produksi energi fotosintesis karena di dalamnya terdapat kalsium, meningkatkan produksi buah dan bunga karena nutrisi-nutrisi tersebut cukup seimbang di dalam NPK tersebut, menunjang pertumbuhan vegetatif, mencegah tanaman tidak tumbuh kerdil. Jadi ini selain untuk menyuburkan, ternyata untuk menyehatkan tanaman-tanaman kita, dan dikombinasikan dengan tepung beras yang juga kandungannya cukup kompleks, sehingga pupuk NPK ini lebih besar kekuatannya dan lebih hemat nantinya. Nah, cara pengaplikasiannya yaitu dengan cara dicampur dulu dengan air bersih, yaitu perbandingannya yaitu 1:5. Karena kalau langsung dikocorkan, kalau terlalu banyak ketika dikocorkan ke tanaman, maka terjadi overdosis, sehingga tanaman bukannya subur malah gosong. Jadi harus seimbang. Kita beri yaitu 1:5. Ini 1 gelas ini dicampur dengan air bersih 5 gelas. Nah, kita ambil 5 gelas. Ini berfungsi untuk mengencerkan. Jadi tanpa proses fermentasi, tanpa pendiaman, kita bisa menggunakan langsung. Jika ingin memfermentasi juga bagus, supaya pupuk tersebut benar-benar tercampur. Dan berikanlah pertanaman, kalau tanaman kecil-kecil seperti cabai ini, kita gunakan sebanyak 100 cc per tanaman, dan diberikanlah setiap minggu sekali agar tanaman ini benar-benar subur, berbunga dan berbuah lebat. Nah, ini mulai berbunga. Ini kita tanam di dalam pot dan kita pupuk dengan pupuk sendiri, buatan sendiri, racikan sendiri, dan kombinasi sendiri. Jadi cukup hemat dan praktis. Nah, ini cukup subur. Ini hanya menggunakan polybag kecil, sangat kecil, tapi tanaman hijau royo-royo dan berbunga lebat. Nah, di mana pada masa-masa sekarang pupuk pabrikan itu cukup mahal. Untuk itu channel ini berbagi cara mengatasinya, cara buat inovasi-inovasi sehingga tanaman kita tetap hijau royo-royo walaupun kondisi secara ekonomi sedang sulit, sehingga para petani akan panen besar, panen banyak dari hasil tanamannya tanpa mengeluarkan biaya produksi yang besar. Nah, sekali lagi di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama belajar, sama-sama sinau, sama-sama mencoba untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam rangka menyuburkan tanaman-tanaman kita.
Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, BEMS.